Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan membongkar aturan-aturan tak kasat mata yang sebetulnya mengatur semua hal di sekitar kita. Mulai dari planet yang berputar sampai bola yang kita tendang. Betul sekali, kita akan menyelami dunia gerak dan gaya yang seru banget. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simple ya. Sekarang ini, Anda mungkin lagi duduk santai, merasa diam, sama sekali nggak bergerak. Tapi, apa benar begitu? Jawabannya, tentu saja tidak. Sadar atau enggak, kita semua ini lagi melesat di angkasa dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam loh. Ini semua karena rotasi bumi. Nah, fakta ini membawa kita ke ide besar yang pertama. Ternyata, yang namanya gerakan itu nggak mutlak. Sesuatu yang kita anggap diam atau bergerak, itu sepenuhnya tergantung dari sudut pandang kita. Konsep inilah yang kita kenal sebagai gerak relatif. Yuk kita bedah lebih dalam. Gini cara kerjanya. Bayangin kamu lagi naik sepeda. Nah, dari sudut pandang kamu, orang yang berdiri di pinggir jalan itu kelihatannya bergerak mundur kan? Tapi buat orang itu justru kamulah yang bergerak maju. Jadi siapa yang sebenarnya bergerak? Ya dua-duanya. Gerak itu selalu relatif terhadap sebuah titik acuan. Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh berhenti sejenak dan pikirkan ini. Kalau kamu lagi di dalam kereta yang melaju kencang, terus kamu lempar bola lurus ke atas, bolanya bakal jatuh di mana? Di belakang kamu? Di depan? Atau balik lagi ke tanganmu? Coba dipikirkan dulu ya. Jawabannya ada di konsep yang barusan kita bahas. Oke, biar kita makin paham soal gerak, kita perlu bedain dua istilah yang sering banget ketukar. Jarak dan perpindahan. Kelihatannya mirip, padahal beda banget. Sederhananya, gerak itu ya perubahan posisi. Kalau kamu pindah dari titik A ke titik B, berarti kamu sudah bergerak. Sesimpel itu. Tapi, gimana cara kita mengukurnya? Nah, disinilah bedanya jadi penting banget. Jarak tempuh itu total semua lintasan yang kamu lewati. Misalnya kamu jalan keliling komplek, yaitu total semua langkahmu. Sedangkan perpindahan itu cuma mengukur seberapa jauh kamu dari titik awal dalam satu garis lurus. Jadi kalau kamu jalan-jalan terus balik lagi ke titik semula, perpindahan kamu itu nol, meskipun kamu udah capek jalan jauh. Tadi kita udah bahas apa itu gerak. Sekarang kita cari tahu kenapa benda bisa bergerak. Jawabannya ada pada satu konsep yang kita alami setiap hari, yaitu gaya. Gaya itu intinya cuma dorongan atau tarikan. Setiap kali kamu dorong meja, nendang bola, atau bahkan sekedar ngangkat HP, kamu itu lagi ngasih gaya. Gaya inilah yang bikin benda mulai bergerak, berhenti, atau berubah arah. Dan gaya itu ada banyak banget macamnya di sekitar kita. Ada kekuatan dari tubuh kita sendiri, namanya gaya otot. Ada energi yang disimpan di benda-benda elastis seperti per, itu gaya pegas. Terus ada gaya mesin yang bikin mobil jalan, gaya gravitasi yang bikin kita nempel di tanah, dan satu lagi yang sering dilupakan tapi penting banget, gaya gesek. Yuk kita lihat contohnya. Di satu sisi ada gaya otot, kekuatan murni dari tubuh kita buat ngangkat, narik, dan dorong. Di sisi lain ada gaya pegas, kayak di ketapel atau trampolin yang punya kemampuan keren buat nyimpan energi terus dilepaskan lagi. Lanjut, ada gaya mesin yang jadi sumber tenaga kendaraan kita. Tapi tenaga mesin itu nggak ada artinya tanpa pasangannya, yaitu gaya gesek. Tanpa cengkraman dari gesekan antara ban dan jalan, motor itu cuma bakal muter di tempat. Jadi, gesekan ini pahlawan tanpa tanda jasa yang bikin kita bisa maju dan berhenti dengan aman. Oke, waktunya kuis kilat. Coba tebak, gaya apa sih yang paling berjasa biar sepatu kamu nggak licin pas lagi jalan? Betul sekali, jawabannya adalah gaya gesek. Gesekan antara sol sepatu kamu dan permukaan tanah, itulah yang ngasih cengkraman. Berguna banget kan? Nah, sekarang kita sampai ke inti dari semuanya. Ada seorang jenius bernama Sir Isaac Newton yang merumuskan 3 hukum dasar yang bisa menjelaskan hampir semua interaksi gerak dan gaya di alam semesta ini. Hukum pertama ini sering disebut hukum inersia, atau gampangnya hukum kemalasan. Benda itu pada dasarnya lebih suka mempertahankan keadaannya. Kalau lagi diem, ya maunya tetap diem. Kalau lagi bergerak, ya maunya terus bergerak lurus. Kamu pasti ngerasain ini setiap hari. Pas mobil ngerem mendadak, mobilnya berhenti. Tapi badan kamu, karena inersia, masih pengen terus maju. Makanya kamu rasanya kayak kedorong ke depan. Nah, itulah hukum pertama Newton lagi beraksi.
Hukum kedua ini ngasih kita rumus sakti buat gerak. F sama dengan M kali A. Coba deh bayangin, pasti lebih gampang kan dorong sepeda biar ngebut daripada dorong mobil pakai tenaga yang sama. Artinya, buat bikin benda yang lebih berat bisa melaju sama cepatnya, kamu butuh gaya yang jauh lebih besar. Itulah inti hukum kedua. Dan yang terakhir, hukum ketiga yang super elegan, aksi-reaksi. Hukum ini bilang kalau gaya itu nggak pernah sendirian. Mereka selalu datang berpasangan. Contoh paling kerennya ya ini, roket menciptakan gaya aksi dengan nyemburin gas panas ke bawah. Sebagai balasannya, gas itu ngasih gaya reaksi yang sama kuatnya ke atas, yang akhirnya mendorong roket meluncur ke angkasa. Keren banget kan? Kayak tarian fisika. Oke, teorinya udah kita pegang. Sekarang coba kita terapkan semua ini ke dalam sebuah skenario di dunia nyata. Ini dia soal buat mengasah otak. Ada mobil sport yang ringan dan truk yang berat banget. Keduanya berhenti di lampu merah. Pas lampu hijau, mereka sama-sama injak gas dengan kekuatan yang persis sama. Nah, pakai hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A, mobil mana yang bakal melesat lebih cepat? Coba pikirkan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Jadi, mulai dari cara planet beredar sampai cara kita melangkah, gerak dan gaya ini benar-benar aturan main dasar di alam semesta. Pertanyaan terakhir buat kamu, coba deh lihat sekelilingmu sekarang. Fenomena apa lagi yang bisa kamu jelaskan pakai 3 hukum Newton yang sederhana tapi luar biasa ini? Terima kasih sudah menyimak.